Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Wonten kersanipun para jamaah, para bapak ibu sedherek rahimakumullah. Monggo kita sarangan muji syukur wonten kersane Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dhateng kita sedaya langkung-langkung inggih menika iman wal Islam. Shalawat salam kita sakunjung wonten kersanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargipun, para sahabatipun, mugi lumeber menawi kita sedaya kula panjenengan sekeluargi anak turun kita langkung-langkung tiang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, monggo kita rasaken bahwa kita terasakan ini kajian surat Hud, surat yang ke-11 halaman 223 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-19 ya. Tema yang dipolkaji ayat itu yang pertama adalah Al-Quran Wahyu Allah. Ini pada awal surat Hud dinyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara tertib terperinci ya. Kemudian dalam pembahasan berikutnya masih dijelaskan karena orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak mempercayai kepada Al-Quran, maka saat ini Allah menantang mereka untuk membuatkan semisal ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini nanti ayat yang ke-13 menjelaskan tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua pembahasannya, amal seseorang akan dibalas Allah sesuai dengan niatnya. Kalau beramal untuk dunia, Allah pun akan memberikan hasilnya, tetapi di akhirat tidak akan memperoleh pahala. Demikian pula kalau seorang beramal untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang mulia atas amal perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, orang yang percaya kepada Al-Quran berbeda dengan orang yang kufur kepada Al-Quran. Yang terakhir, orang yang paling zalim adalah orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika meskipun tema pokokipun wonten bab Al-Quran ya. Karena apa? Zaman rumiyin tiang-tiang munafik, tiang dan musyrik niko mboten purun nampi Al-Qur'anul Karim sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten sekawan tema monggo sareng-sareng dipun pahami, sareng-sareng dipun pendhet hikmahipun supados kula panjenengan semakin sempurna amal ibadah kita semuanya.
Monggo menika surat Hud ayat 13 sampai 19 kita simak pembacaannya, nanti kita baca bersama-sama juga sebagian dari tajwid ya, kata-kata yang diberi warna khusus untuk dijelaskan sebagian demi sebagian tajwid itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillahi wa an la ilaha illahu fa hal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma shana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduhu fala takun fi miryatin minhu innahul haqqu mir rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alad dhalimin alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Shadaqallahu adzim. Monggo sareng-sarengipun angkali malih waosatun sanggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillahi wa an la ilaha illahu fa hal antum muslimun. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum
innahul haqqu mir rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun wa man a'lamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban ulaika yu'raduna ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal dhalimin alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Sadaqallahu alazim. Ini beberapa tajwid untuk diingatkan kembali menarik tanda kados ngeten kola ini sebaiknya adalah berhenti kit aula, berhenti lebih utama. Am yakulu naftaro, berhenti menjadi sukun. Isai pun kendo. Terus menikah tanda wakof ya, alamatul wukuf tanda wakof, olakin aula, berhenti lebih utama. Misalkan dibaca terus dibolehkan, tapi kan saya menikah kendel wonten tanda wakof seperti ini. Lajeng ya, berikutnya ini yang sulit-sulit saja ya. Fa'lamu annama ini ya, ada tanda panjang bertemu alif pada lain kata disebut dengan mas jaiz ya. Tidak yang baik. Mas jaiz ya, munfasil. Kalau mat wajib namanya muttasil. Tentu ya. Fa'lamu dibaca 2 sampai 6 harokat. Nah, 2 itu rong tetukan jari, misalnya fa'lamu cekar ya. Misalnya ngantos 5 harokat ya, atau 6 harokat setengahipun korigir saged. Fa'lamu annama unzila sami menika nggih, antawisipun fa'lamu dan annama sama, panjangnya boleh 2 sampai 6 harokat. Karena ada tanda panjang bertemu alif atau hamzah pada lain kata. Fa'lamu maka ketahuilah, annama bahwasannya, nah, itu lain kata ya. Nah, kalau annama unzila ya, ada di bacaan panjang bertemu alif lagi pada lain kata, ma jaiz dibaca 2 sampai 6 harokat. Boleh pilih 2, 3, 4 maksimal 6 ya. Langsung menawi menika nggih benten iki ana toglalis ngeten iki niki naminipun mat wajib muttasil. Bacaannya harus dibaca panjang 5 atau 6 harokat. Setunggalipun qori itu mengatakan cukup dibaca 5, yang lainnya menyebutkan harus dibaca 6 harokat ya. Makanya harus panjang niki. Boten asal dibaca ulaika. Nah, itu tidak benar ya. Ula sampai tekuannya 5 atau 6 kali. Satu huruf satu satu ya. Sampai 5. Ula yang panjang orangnya bukan ule. Contoh satu hurufnya seperti itu. Itu satu huruf. Kalau ngatos tekuan 5 berarti 5 huruf atau 5 harokat. Oke, panjang pendek harus diperhatikan. Harokat yang berdiri kados ngeten menika dibaca 2 harokat ya, berdiri seperti ini namanya mad badal 2 harokat. Mislihi ini
dua harokat. Ya, bacaan maksilah qasiroh, karena setelah di tidak ada hamzah. Kalau ada hamzah maksilah tawilah. Demikian tawisipun. Ya, tanwin bertemu mim, ya. Ini idgham bihunna. Idgham itu masuk berpadu bihunna kelawan bereneng, ya. Wa batilum ada wa batilun itu tidak mendengung, salah bacaan begitu. Wa batilum ma, kalau tasdid harus ditekan dengan harga 2 huruf. Wa batilum ma, ya. Ini harus dibaca 2 harokat nih. Setiap tasdid itu kan hurufnya 2, yang satu mati, yang satu hidup. Mem bertasdid berarti ada mem sukun dan mem berfathah. Nah ini ya, ini kan talisipun, bab tajwidipun, saat talis mawon, insyaallah lain kali ditambah supaya kita semakin memahami tentang bacaan-bacaan tajwid menika. Tema yang pertama, Al-Quran adalah wahyu Allah. Soal ini bab penting sangat nih. Seseorang menjadi munafik, menjadi musyrik, menjadi kafir karena tidak percaya kepada Al-Quran. Makanya di beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyampaikan tentang kebenaran Al-Quran, bukti kebenaran Al-Quran, dan juga keutamaan Al-Quran. Kalau ingin sambut dipun aturke bilih Al-Quran itu dipun susun kanthi terperinci dengan tertib, ya, dan juga mengandung rahasia-rahasia luar biasa. Mangke selinganipun saged kita pirsani tentang keajaiban angka di dalam Al-Quran. Niki penjelasan pertama, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Am yaquluna naftaroh, ya. Am ataukah yaquluna, mereka mengatakan iftaroh, ia Muhammad membuat-buatnya. Orang munafik, orang musyrik itu berpendapat bahwa Al-Quran adalah dibuat oleh Rasulullah, dibuat oleh Nabi Muhammad. Kul, katakanlah, faktu, maka datangkanlah kalian bi asyrin, dengan 10 suarin surat, mislihi, semisalnya. Kalau memang Al-Quran itu dibuat Nabi, tidak dari Allah, coba buat saja oleh kalian semisal surat di dalam Al-Quran jumlahnya 10 surat. Teng Al-Quran itu wonten 114 surat. 114. Kalau inginnya sampun dipun hitung keajaiban angka 114. Dipun Pak Presiden, umur kita sama dengan 114 dikurangi tahun kelahiran. Itu untuk semua, ya. Contohnya umur kula 51. Itu berarti 114 dikurangi 51. Itu berarti salah ya sudah telu, berarti kula lahir sudah telu. Dengan disami itu ternyata angka 114 itu cocok untuk semua, ya. Berikut tanggal tahun 114 dikurangi umur kita, misalnya saya keciji, sisanya adalah tahun kelahiran kita. Jadi itu cocok untuk mengabaikan bulan dan tanggal, ya. Gak cocok. Jadi hitung oleh jadi ya ini rumus kok Bu. Ini rumus ya. Kalau pengajian Semarang ini wonten sing nganu nggih. Mosok sampai salah. Cocok Pak Kaji. Pak Kaji cocok pripun Bu? Saya
salah betul kalau sudah puas kita salah dan dikurangi satu. Itu mengabaikan bulan, mengabaikan bulan. Jadi mungkin karena bulan itu nggak terpaut satu, ya. Terus pokoknya mungkin beda. Soalnya ini mau cocok itu mungkin kok cocok sekali, ini kok cocok sekali ya. Berarti itu musim. Jadi itu PR ngaji insyaallah bahwa sebagaimana ini. Dan ini cocok tidak hanya satu orang, banyak orang yang mungkin satu itu sering bulan bulannya diperhitungkan saya dengan usianya sampai 40 tahun, tapi karena bulan yang ada itu diperhitungkan menjadi 49 misalnya begitu ya. Ini misalnya ya bulan, soal bulan ya diperhitungkan masalah ini. Itu ilustrasi awal ini bab hitung-hitungan makanya sampai terjadi persoalan yang kenapa di dalam Al-Quran jumlah suratnya 114, jumlah basmalahnya juga 114, karena jumlah basmalah itu mestinya dikurangi satu surat, yaitu surat At-Taubah, tapi ternyata di dalam surat An-Naml itu ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan iya sehingga di dalam Al-Quran jumlah basmalah pun tetap terjaga 114. Tapi ada orang yang menganalisa kenapa angka 114 ini ternyata dicari-cari di antaranya ada keistimewaan. Kata semua ya, cocok untuk semua itu wangel angka ini itu seperti itu. Ya, kalau cocok hanya untuk satu orang itu mungkin dimaklumi, tapi kebanyakan sih kalau sampai ini boten sih, boten cocok di London mungkin dikaji nanti itu bener apa yang nanti ya. Kul faktu di asri suai, kul katakanlah faktu maka datangkanlah kalian di asri dengan 10 suara surah mislihi semisalnya muftaroyatin yang dibuat-buat itu. Disuruh orang-orang munafik, orang-orang musyrik untuk membuat 10 saja surat, pada di dalam Al-Quran ada 114. Kalau dengan pencarian ya, hafal mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Paling gak hafal mentok surat itu. Dan panggillah kalian manistaqtum, siapa yang kalian sanggup min dunillahi dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ini merupakan tantangan yang luar biasa ya. Terjemahnya, bahkan mereka mengatakan, ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik mengatakan kepada Rasul bahwasanya Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Ini kalau Al-Quran bukan dari Allah, tidak mungkin tantangan ini akan disampaikan. Soalnya kalau disampaikan dan ternyata terjawab, ada orang yang bisa membuatnya,
maka tentu saja mereka tidak akan mempercayai kepada Al-Quran. Nah ini, dan terus ini nek pancen Al-Quran itu buatan dari Rasul, buatan manusia, coba buat saja 10 surat, tidak usah banyak-banyak, semisal Al-Quran setara dengan Al-Quran ya. Dan itu boleh mengajak orang-orang yang ahli, misalnya para pakarnya disuruh untuk kumpul bermusyawarah merancang sebuah surat Al-Quran. Ternyata sampai saat ini tidak satu pun ada yang bisa menjawab tantangan ini. Nanti wonten dipun muat tenggene tafsir menika al-bid'atu min bid'aini surat kodok ini al-bid'ah kodok. Kodok yang satu berasal dari 2 kodok. Ngoten itu kan kape nyontoh apa iki? Nggih. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ngoten niku nggih. Tapi ini ternyata orang-orang kafir saja tidak mau menerima surat yang dibuat-buat itu. Dan ini sampai sekarang tidak ada orang yang mampu merangkai seperti ayat Al-Quran walaupun mungkin hanya 1 surat saja. Karena apa? Bahasa Al-Quran itu telah disusun Allah dengan suatu keindahan yang luar biasa, didengarkan enak ya, kemudian difahami maknanya, mengandung tuntunan yang sangat agung. Nah itu ya, kadang didengarkan enak tapi isi kandungannya tidak baik. Jadi ya, kalau Al-Quran ini memang ini adalah mukjizat, sehingga Al-Quran itu ya didengarkan, dibaca dan difahami maknanya, semuanya mengandung kebaikan-kebaikan. Mereka keterangan tentang terjemahipun. Ya. Sekarang tafsirnya, orang-orang kafir Mekah menuduh bahwa Muhammad itu telah mengadakan Al-Quran. Mereka menuduh bahwa Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, akan tetapi semata-mata bikinan Muhammad belaka. Ini menurut orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menantang orang-orang kafir Quraisy itu, yang merintahkan Allah untuk menantang ya. Termasuk pula orang-orang yang meragukan bahwa Al-Quran itu sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantangan adalah mereka diminta membuat 10 surat yang setara dengan Al-Quran. Lalu seseorang sastrawan, bagaimanapun pandainya, sastrawan itu ahli bahasa ya, yang bisa menyusun mungkin karya sastra yang sangat baik ya. Walaupun dia sangat pandai sekali dan sangat mahir membuat suatu karangan, tentu dapat saja ditiru atau diimbangi oleh sastrawan yang lain. Dan ini karya sastra yang bisa dicontoh ya. Contohnya ini sinten Mas Arif, sastrawan di Indonesia yang terkenal, Taufik Ismail ya. Misalnya seperti itu ya. Ini dapat saja tokoh yang lain, sastrawan yang lain mampu menandingi kemampuannya, keahliannya. Dan ini, tetapi orang musyrikin tidak mampu menciptakan surat-surat yang sama dengan Al-Quran itu. Padahal mereka sebagai pemimpin Quraisy adalah termasuk pujangga-pujangga. Zaman riyen saderenge wonten Al-Quran, pujangga-pujangga ini sering menyusun puisi. Nah, kalau dulu namanya syair ya, puisi yang sangat bagus sekali kemudian dilombakan. Nah ini saja tidak dapat menandingi Al-Quran ya. Ahli bahasa dan sastrawan-sastrawan ulum karena hasil karya kesusastraan mereka dalam bentuk syair sering dipamerkan di pasar. Itu kalau ini tempat yang paling mudah untuk dijangkau masyarakat adalah pasar ya. Bahkan dipertandingkan dalam keindahan bahasa, contohnya di pasar Ukas, pasar Zul Majas, Zul Majannah dan lain-lain. Ini semuanya ya dipamerkan hasil sastra itu untuk dilombakan mana di antara mereka yang paling bagus. Atau zaman ini pembuatan ahli-ahli sastra pembuatan. Tapi Al-Quran datang, ternyata mereka tidak mampu membuat setara dengan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran ya.
Dan jika mereka secara sendiri-sendiri ternyata tidak mampu mengemukakan surat-surat yang sama seperti Al-Quran, maka mereka dipersilahkan mengundang orang-orang yang sanggup membantu mereka jika mereka memang orang-orang yang benar. Ini bukan namung perorangan, silahkan kumpul orang-orang yang ahli, para pakarnya, untuk merancang, untuk membuat semisal ayat Al-Quran. Dan sampai sekarang ya tidak satu pun bisa menjawab tantangan ini, dan sampai kapanpun tentu saja karena Al-Quran ini adalah mukjizat, tidak akan dapat terjawab oleh tantangan mereka. Jadi ayat yang ke-14 masih dalam pembahasan yang sama. Fa illam yastajibu, maka jika tidak ya, yastajibu mereka memperkenankan lakum pada kalian, fa'lamu maka ketahuilah ya, annama bahwasannya unzila diturunkan bi'ilmin dengan ilmu Allah wa anla, dan bahwasannya la tidak ada ilaha Tuhan illa huwa selain dia. Kalau wakaf illahu maksudnya butuh satu waros fathahipun illahu. Fahal maka apakah antum kalian muslimun, orang-orang yang berserah diri. Ini terjemahannya, jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu, ajakanmu, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri kepada Allah. Ini boten saged damel ayat-ayat Al-Quran, mestinya dia itu langsung meyakini bahwa Al-Quran itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakanya mereka tidak mampu menandingi Al-Quran dan mereka tidak mau mempercayai. Dan ini boten kangge tiang-tiang munafik, musyrik, kafir mawon, kadang-kadang tiang Islam kados ya, saudara-saudara kita dengan ayat-ayat Al-Quran tidak menaruh ya, keyakinan sama sekali gitu. Nek percaya secara lisan mawon, belum sampai ke tingkat yakin bahwa Al-Quran itu sebagai wahyu Allah untuk pedoman kehidupan ini. Dan bila terus keluar dengan Al-Quran inilah yang akan membimbing kita supaya amal-amal kita menjadi benar. Al-Quran inilah juga nanti di akhirat yang akan mendatangkan syafaat pertolongan untuk diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya, yang mencintainya. Tentunya mawon iki pun krasa kula panjenengan itu sampun ditulung kali Al-Quran. Contohnya kita dilarang ya, misalnya minum minuman keras, narkoba, ini termasuk muskir ya. Tidak boleh makan itu, tidak boleh mengkonsumsi itu, dan kita juga jadi selamat dari ancaman seperti itu ya, karena narkoba, minuman keras telah banyak merusak akal pikiran manusia, bahkan kesehatan, bahkan terancam nyawanya. Dan ini sudah pulau panjenengan boten mengkonsumsi minuman yang dilarang itu, kita sudah selamat dari ancaman satu itu. Pulau panjenengan boten termasuk nopo istilahnya suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar ya, yang berakibat akan dihukum, mungkin kisos. Nah, kalau panjenengan selamat saking niku. Semakin banyak Al-Quran kita amalkan di dunia ini, sudah nyata buktinya bahwa kita telah ditolong oleh Al-Quran ya. Syafaat Al-Quran berlaku di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa jika mereka itu tidak mampu memenuhi tantangan Rasul, padahal mereka itu ahli bahasa, ahli sastra yang ulung, maka ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan Muhammad, tetapi semata-mata diturunkan oleh Allah atas kehendaknya. Ini disanipun biru ini ya. Terus nek boten saged damel kados ngoten ya, dan isinya juga menuntun kepada kebaikan, didengar
didengarkan juga sangat menyenangkan, menenteramkan, maka mestinya dia harus meyakini bahwa Al-Quran itu bukan buatan dari Nabi dan Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya disampaikan oleh Muhammad SAW kepada sekalian umatnya, dan diketahuilah pula bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Dia. Tenggene Al-Quran inti sari pun akibatnya adalah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menolak kemusyrikan, kemunafikan, kekufuran. Ya, tersebut ya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar mereka berserah diri kepada Allah. Nek wis ora iso gawe Al-Qur'an, semisal Al-Qur'an ya, mestinya mereka itu berserah diri pada Allah, ya, tentu saja dengan masuk Islam, tidak menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah. Mestinya demikian. Maka di akhir ayat ini pesan Allah agar mereka berserah diri kepada Allah setelah mereka mengetahui hujah-hujah atau alasan-alasan yang sangat kuat itu, dan agar mereka memasuki agama Islam lagi ya. Tapi ternyata walaupun mereka tidak bisa menandingi membuat semisal ayat Al-Quran, mereka pun masih belum percaya kepada Al-Quran, belum mau untuk ya masuk ajaran Islam. Jadi jadi wonten seningan nanti pulau sampai keajaiban Al-Quran garis diangka ini ternyata dengan adanya napa menika sistem komputer ya, ini semakin jelas bahwa Al-Quranul Karim itu keajaibannya luar biasa ya. Kalau dulu pernah di India itu wonten setunggalipun ulama Rasid Khilafah namanya, dia telah meneliti tentang keajaiban-keajaiban angka yang ada di dalam Al-Quran. Hari isobi dipun semak sekedar mawon selingan itu bahasa Inggris tapi ini. Betul apa-apa ini mungkin kalau terjemahkan saya mungkin betul maksudnya betul ini mungkin. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Quran, pertumbuhan janin, tentang alam semesta, semuanya telah diungkap oleh ilmu pengetahuan, dan ini sesuatu yang sangat ya tepat sekali untuk diterangkan. Contohnya ini dengan teknologi komputer ya, ayat-ayat kata-kata dalam Al-Quran dicari jumlahnya. Ini coba berhenti dulu. Kata-kata dari hari yaumun, bahasa Arab yaumun ini yaumun hari itu disebut dalam Al-Quran jumlahnya 365 kali. Apa maknanya? Ternyata satu tahun itu adalah 365 hari. Lah jangan ngeten zaman Nabi itu dari wonten komputer kados ngeten. Piye carane iso ngrangsang jumlah yaumun? Dari itu sejumlah 365. Kok ya sahabat di ngeling-eling wis piro jumlahe kurang piro kan boten nanti Rasulullah ngendika kados ngoten. Lah inilah menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia. Tidak hanya ini saja, sangat banyak sekali kata-kata yang memang tersusun dengan jumlah yang sangat tepat. Bahkan huruf-huruf dalam Al-Quran sekarang sedang diteliti, itu pun tidak ada satu huruf yang hilang ataupun bertambah, karena huruf itu mengandung rumus-rumus yang sangat ya, serasi dalam kehidupan. Kata-kata dais jamak ayamun, ayam itu jamak, bukan ayam itu ayam. Bahasa Arab yaumun yaumani ayamun, jamak taksir namanya pun disebut dalam Al-Quran itu 30 kali ya, 30 kali. Menandakan apa? Inilah rata-rata dalam sebulan ya, hari dalam sebulan. Nah ini hari dalam setahun. Nah kerangsang itu boten gampil soal jumlah
Tapi di maknanya Al-Quran tidak kacau dengan jumlah ini, maknanya tetap utuh dan sangat menarik untuk dipahami. Ini bahasa Inggris ini. Kemudian yang terakhir, ini kata-kata syahrun mau bulan itu disebut 12 kali, ya. Kata-kata syahrun dalam bahasa Arab itu disebut dalam Al-Quran di padosi itu jumlahnya 12 kali, menunjukkan 1 tahun, ya. Hitungan ngeten menika boten sembarangan, nek menungsoikan damel mau malih jalan kalau dan turunnya Al-Quran tidak langsung blek niku boten sithik, tentu saja jumlah semacam ini tidak akan dapat terjaga dengan baik. Niku antawisipun. Langsung malih ada kata-kata jazaun, ya, disebut oleh Allah sebanyak 117 kali balasan, ya. Afun, ya, kemaafan, niki berimbang, ya. Jasa, balasan dan kemaafan ternyata disebut oleh Allah juga 117 kali 2 kali lipat itu. Niki ngeten nggih, kata-kata jazaun balasan, ya, balasan daripada amal yang enggak baik disebut oleh Allah dalam Al-Quran 117 kali. Nah, ternyata Allah juga menyebutkan kebaikannya, afun, kemaafan Allah berlipat 2 kalinya. Terus misalnya tiang niku nglampahi dosa, ora usah kuwatir, Gusti Allah paring pangapura 2 kali lipatnya dari perbuatan dosa kita. Ya, nah itu makanya ini disebutkan dalam jumlah yang 2 kali lipat, 117 kali, ya. 2 ini, ya. Salah sempun ibu, ya. Ini soal matematika di dalam Al-Quran termasuk wau, ya. Ad-dunya, wow, 115 kali. Al-akhirah disebut juga 115 kali. Terus dunia akhir itu kok penting nih. Orang iso apa jenengan pengen urip ning akhirat kok mulya tapi dunia ini rusak boten saged. Dunia kali akhirat itu sama-sama pentingnya. Ternyata nek dihitung ad-dunya, dunia, dan al-akhirah ini jumlahnya adalah 115 kali, sama persis. Dan iki ya, niki tasih kata malih ping atau kata atau akhir ini namun contoh-contoh mawon cara modern kados ngeten iki. Sab'a samawat, ya, 7 langit disebutkan di dalam Al-Quran semuanya dicari mulai Al-Fatihah atau sebutnya An-Nas. Sab'a samawatin itu hanya 7 kali disebut Allah dalam Al-Quran. Kados kalau ini Allah menciptakan sab'a samawatin 7 langit, ya. Niki disebut jumlahnya panjenengan hitung, ya. Disebut sebanyak 7 kali. Khalaqas samawati, menciptakan as-samawati, langit, penciptaannya juga disebut 7 kali. Bahkan yang baru saja kemarin, ya, Allah menciptakan langit dan bumi sebanyak, ya, 6 masa, ya. 6 masa dalam perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki urusan boleh zakat, ya, dengan barokah ini jumlahnya sami, karena harta benda yang dizakati itu akan menjadi harta benda yang barokah. Kata zakat di dalam Al-Quran kalau hitung 32 kali, kata-kata barokah basic 32 kali. Lansah teras itu kita sekatan itu selingan mau sepatu kulon dengan bertambah keyakinannya bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar sebagai wahyu Allah, bukan buatan Nabi Muhammad, tidak juga dibuat oleh umat manusia. Bahkan kalau kita
teliti dalam sejarah, Rasulullah itu dikenal dengan Nabiyil Ummi, seorang nabi yang tidak pandai membaca dan menulis, boten nanti sekolah malah gitu. Malah kalau dengan paling orang yang pendidikan SD, SR, dengan BIN, nabi boten nanti sekolah malah gitu. Ya, tidak mungkin seseorang yang nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar mampu menyusun Al-Quran yang sedemikian, ya, penuh dengan ajaran-ajaran kemuliaan. Itu ya. Ibu saya penawan dari kalih mawon ya. Amal seseorang akan dibalas Allah sesuai dengan niatnya. Ini pembahasan yang kedua. Terus intisari pun pembahasan yang pertama bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, bukan dibuat oleh manusia. Itu intisari pun ya. Dan Al-Quran ini tidak akan dapat dicontoh dibuat oleh siapapun sampai akhir zaman. Mestinya ini menjadi sarana orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik untuk menerima ajaran Islam serta Al-Quran sebagai kitab sucinya. Mestinya seperti itu ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana barang siapa ada yuridu menghendaki al hayatad dunya, kehidupan dunia. Ini termasuk ad-dunya nih wong ya. Pandangan hitung berarti kudu khatam Al-Quran hitung ini ya. Itu dihitung disetani mungkin jumlah dunia itu berapa kali, akhirat berapa kali, itu imbang persis ya. Wazinataha, dan perhiasannya, nuwafi, kami penuhi, kami sempurnakan ilaihim pada mereka amalahum, pekerjaan mereka, fiha, di dalam dunia. Wahum, dan mereka fiha, di dalamnya, dalam dunia, la yubkhasun, tidak mereka itu dirugikan. Terjemahan pun, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Dan begitu ini pun menaikkan dengan nyambut gawe ya, nopo mawon hanya untuk dunia, pasti Allah akan memberikan ya hasilnya. Hasilnya itu pasti ada. Kita kerja betul-betul mencari harta benda, itu pasti ada hasil, walaupun tidak 100%. Mungkin yang dikehendaki pendapatan per bulan 5 juta, memperolehnya 2 juta. Iya, ada berhasil, cuma tidak 100%. Tapi setiap orang yang kerja keras, Allah pasti memberikan hasil. Itu sudah dinyatakan. Tidak berusaha, tidak ada hasil. Orang menyambut dari bapak bisa boleh mau hasil. Kalau lihat rezeki itu ada 4 ya, tingkatan. Rezeki yang rata diberikan semua orang, rezeki yang sebagian apa ya adil, semakin orang itu usaha semakin ada hasil. Ada rezeki yang bonus, semakin bersyukur semakin tentram. Ada rezeki yang istimewa, semakin kita gunakan harta untuk kemaslahatan, Gusti Allah akan memberikan hal-hal di luar dugaan dari harta yang kita punya itu ya. Itu tingkatan rezeki ya. Barang siapa yang menginginkan kesenangan hidup di dunia seperti makanan, minuman, perhiasan, pakaian, perabot rumah tangga, binatang ternak dan anak-anak ya, tanpa mengadakan persiapan yang berguna untuk kehidupan di akhirat seperti beramal kebaikan, membersihkan diri dan berbagai sifat yang tercela, maka Allah akan memberikan kepada mereka dan mereka inginkan sesuai dengan ketentuan sunatullah. Mulanya harus dibaik dulu ke Cino-Cino kalau suki-suki pakai orang tahu sholat duha, orang tahu jalur rizki, dungannya mati padahal yang diminta adalah Dewi Kuan Yin ya. Sedangkan kita mintanya pada Allah yang Maha Rahman Rahim, yang memiliki alam semesta sebagai ya kepemilikannya. Kenapa kita meminta belum sudah diberi mereka? Diberikan oleh Allah dengan berlimpah harta. Niki sunatullah niku adil, sinten mawon sing nyambut gawe kanthi semangat
ya pasti Allah akan berikan. Cuma itu wonten rahasiane malih mungkin. Kalau mereka hanya orientasinya untuk dunia bukan untuk akhirat, maka dia hanya diberikan oleh Allah harta dan tidak akan diberikan kesempatan untuk surga. Lah Gusti Allah nek kula panjenengan kok dikai sugih semuanya, enggak ada yang miskin, mungkin malah ngaji ora pati sregep dunyane nggih mboten wonten dunyane mboten soalé sugih kabeh. Niki pancen wong sugih karo wong sing ra sugih niku cedhake agama kathah tiyang-tiyang sing mboten gadah. Soalnya orang yang banyak harta itu terus godaannya yang berat. Ya. Ujian seperti itu sangat. Orang yang sehat dengan orang yang sakit lebih banyak dekatnya kepada Allah orang yang sakit. Ya. Karena orang sakit ingin supaya dapat kesembuhan. Sedangkan yang sehat-sehat merasa dirinya tidak butuh itu. Dan itu mulai gangguan ini. Nek dia dipun paringi sehat terus, harta bendanya melimpah ruah, kok niki boten caket kali Gusti Allah ini ngalamat sebagai satu adat gitu ya. Diberikan harta kekayaan dia lupa untuk bersyukur kepada yang memberikan harta. Nah itu ya. Terus ini bentenipun menawi tujuane namung kangge donya mawon nggih Gusti Allah paringi cuma ten akhirat mboten nggadahi balasan napa-napa ngoten nggih. Maka Allah akan memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan sesuai dengan ketentuan sunatullah dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari hasil usaha mereka. Dan terus ini ya hasil usaha itu sama dengan ya besarnya usaha. Semakin orang berusaha dengan kuat, semakin kemungkinan akan memperoleh hasil yang besar. Usahanya rodo rapatininya hasil disini. Orang usaha orang itu hasil. Nah, itu pun hukumnya Gusti Allah si mawon tidak peduli itu muslim ataupun non muslim. Cuma kalau muslim itu ada nilai tambahnya tadi. Karena soal rezeki itu biasanya orang sangkut pautnya dengan kegiatan usaha. Dan kalau Cina itu kalau dengan saya turu, kalau Cina kulawan betul moten, kulawan itu yang berjalan terus. Kalau Cina mikir Cina ini wongnya kalau aslinya tanah air, tekoni kene di minangka rantauan, tapi kok malah wong Jawa sing duwe tanah air kon mangguni karo pulau termasuk kon pulaan begini yang dari jadi caranya bisa ini. Ternyata dia punya ya semangat kerja yang sangat tinggi. Maka hukum Allah sunatullah berlaku. Siapapun yang berusaha keras dengan kesungguhan, dengan perhitungan yang teliti, maka dia pun akan mendapat hasilnya. Hasil usaha mereka di dunia itu semata-mata bergantung pada kegiatan bekerja dan ketentuan dari Allah. Sedang amal-amal keakhiratan, nah ini sebetulnya digadai balasannya ditentukan oleh Allah Ta'ala sendiri tanpa perantaraan seorang pun. Nek bab dunia itu memang ya itu semua orang itu bisa mendapat sesuai dengan usaha, tapi bab akhirat ini boten saged ya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menika pancen paring hidayah dumateng tiyang menika. Ini ada dua saksi. Ya setunggal mari nggih. Umur setengah apa nih? Nempe. Ya sudah mari ya. Setunggal ayat mau awet-awet. Tapi waktu dulu ini ngecor, mas Ponki libur nopo mboten nggih. Dan iki bagi cor niku sami saya yang niku kula nggih pengajian tempat nggih Romdoni nggih. Mas kula libur iki ternyata nggih anu wis pokoke kula mriki kok siang gelaran kiri nggih kula style libur nggih. Setunggal malih nggih mangkene tasih wonten pertanyaan mawon kesanipun mboten jenuh nggih. Soalnya ingin tinggi mungkin ngantuk nama repot maupun panas sini sebenarnya dipahami sangat-sangat. Ulaika ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Iki contohnya mau ad-dunya iki wau nggih sing diitung nika wau ad-dunya, kemudian al-akhirah panjenengan itu mulai Fatihah ngantos An-Nas mungkin jumlahe leres napa mboten. Iki perhitungan nganggo komputer niku mboten ganggu. Teng mriki nggih wonten tidak ada detikan ya Pak Kaji Satoton sing mari kulon
Itu kata apa aja diketik, dicari langsung saat Al-Quran buat wonten setunggal detik langsung muncul sedaya. Iki kecanggihan ilmu ya. Mula kados ngeten iki ya sudah dicoba berkali-kali ya. Oke. Monggo niki kapan sih tadi ujian, kata aku tuh kemungkinan ya menyediakan kesempatan ini ya. Oh tak mau kabeh. Saya ini. Itu bilang apa? Oh ini mau ya. Ilang naro kecuali neraka. Oh ini dari keluas ya. Dari keluas ini. Ulaika mereka itulah alladzina orang-orang yang laisa tidak lahum bagi mereka fil akhirat di akhirat ilang nar kecuali neraka. Jadi nyambut gawe mung kanggo mburu donya kemawon niku nggih benjang bene piyambake boten saged pikantuk swarga. Dia akan memperoleh hanya neraka saja. Wa haqqo mansonahu dan lenyap mansonahu apa yang mereka usahakan fiha di dalamnya. Wa batilun dan batil atau sia-sia maka yang malun apa yang mereka kerjakan. Kita terjemahipun itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Niki sambungannya ayat ingkang kan sawelas kalau nek tiyang iku nyambut damel namung buru dunya mawon boten kangge Gusti Allah boten kangge akhirat ya, maka dia akan memperoleh ya siksaan nanti di akhirat karena kita hidup di dunia itu sebetulnya bukan hanya mencari kepentingan duniawi. Dunia dicari untuk kita pergunakan sebagai sarana supaya kita menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Dan ini bentenipun tiyang sing wau kula sebatake kalian tiyang-tiyang mukmin muslim ingkang beramal kangge dunya akhiratipun. Orang-orang yang dasar amalnya hanya sekedar mencapai kebahagiaan hidup di dunia ya, dan tidak mempunyai persiapan untuk menghadapi akhirat, mereka itu tidak memperoleh apapun juga nanti kecuali neraka. Dan lenyaplah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia ya. Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallahu biqalbin salim. Di akhirat nanti harta benda, anak laki-laki yang dibanggakan semuanya itu akan tidak ada gunanya, sia-sia. Ilaman atau Allah kecuali orang yang kembali kepada Allah, datang kepada Allah biqalbin salimin dengan hati yang selamat dari perbuatan dosa. Persoalannya hati ini kurang dengan simptom itu tasih nyimpen ya macam-macam kemaksiatan maupun boten. Apakah ada di dalamnya kekufuran, kemunafikan, kesombongan, iri hati, dengki dan lainnya. Jangan sampai kita kembali kepada Allah hati kita terpenuhi oleh penyakit-penyakit seperti itu. Menawi kados ngoten Gusti Allah boten saged nabi. Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala hanya ada dua tempat. Tempat yang satu adalah surga orang-orang yang diridhoinya, tempat yang satunya lagi adalah neraka orang-orang yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Lagi mula wadalu kula kepada Pak Ronto teng musala nika dipun imutake Gusti Allah surat At-Tahrim ayat 6 ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaihal malaikatu ghiladun syidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 6 surat yang ke-60 ayat 6. Niki wae orang-orang yang beriman cegahlah dirimu keluargamu dari api neraka dan ketahuilah bahwasanya api neraka itu
dinyalakan dengan bahan bakar dari batu dan manusia sebagai umpannya. Di atasnya ada malaikat-malaikat yang sangat kuat, perkasa, dan mereka tidak ada rasa belas kasihan. Layak sunallahu ma'amarun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apapun diperintahkan selalu ditaati oleh malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apapun yang diperintahkan. Mari sejenak, apakah kita rela anak-anak kita, suami istri kita terjerumus ke dalam neraka yang sedemikian dasarnya, sementara saat kita hidup di dunia ada banyak kesempatan untuk menyelamatkan mereka dari jurang neraka itu. Nah ini sampurnya terus kalau panjenengan kadang-kadang anak kecelakaan mulai nangis, karuan, karena kecelakaan itu hanya luka di dunia saja. Paling kesimpulannya terakhir kematian. Tapi bagaimana kalau anak kita meninggalkan sholat, terjerumus kepada perbuatan dosa, dan kita diam saja sementara hidup kita bersama mereka? Nah ini mari untuk kita hidupkan hati kita, punya rasa kepedulian kepada keluarga. Suami istri, kadang-kadang sang istri, sang suami belum juga mau menjalankan syariat Islam dengan baik. Sementara kita kumpul sudah bertahun-tahun, hidup kita bersamanya, rezeki yang ada di rumah selalu dibagi bersama. Kenapa kita tidak bisa mengajaknya untuk selamat dari ancaman Allah di dalam neraka? Itu monggo kula panjenengan meluaskan ku anfusakum wa ahlikum naron. Segala dirimu, diri kita masing-masing, wa ahlikum, keluargamu, suaminya, istrinya, anak turunnya, naron dari api neraka. Sudahkah anak kita menegakkan sholat fardu? Sudahkah anak kita juga memiliki akhlak yang baik, keimanan yang kuat? Surat Luqman ayat 12 sampai 19 bagi pandangan maos itu Luqman telah dicontohkan Allah dalam Al-Quran kepeduliannya untuk mendidik anak luar biasa. Di situ Luqmanul Hakim pesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya bunayya aqimis shalah, ya bunayya wa la tusaffir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Kata itu ayat 12 sampai 19. Kula panjenengan dadi bapak-bapak kudune nyontoh sing dicontohi Gusti Allah teng Al-Qur'an. Luqmanul Hakim. Jangan sampai anak-anak kita musyrik, jangan sampai anak-anak kita tidak menegakkan sholat, supaya anak-anak kita juga ada kepedulian amar ma'ruf nahi munkar, supaya anak kita tidak sombong, tidak angkuh. Wala tusaffir khaddaka lin-nasi, jangan engkau buang muka jika berhadapan dengan sesama manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong. Itulah pesan Luqmanul Hakim kepada putranya. Dan ini dan kalau jenengan harus mencontoh itu. Bagaimana dengan putra putri kita, sudahkah punya akhlak kepribadian yang baik seperti itu? Dan kalau dengan mengabaikannya, sama halnya kita merelakan dia untuk menuju kepada jurang neraka. Nauzubillah min dzalik. Mereka berusaha di dunia bukan karena dorongan iman pada Allah, dan bukan untuk membersihkan diri dari dosa dan kejahatan, dan bukan pula untuk mengejar keutamaan dan takwa, tetapi semata-mata untuk memenuhi kepuasan hawa nafsu sepuas-puasnya. Ini sing rupane jambon iki, warna jambon nopo merah iki. Kalau jadikan kita perhatikan ini, jangan sampai aktivitas kita hidup di dunia hanya berputar untuk turuti hawa nafsu. Kalau itu yang terjadi, kita hanya bisa menikmati hidup di dunia ini saja. Di akhirat pasti akan mengalami penderitaan selama-lamanya. Itu serius itu ya. Kalau ini nonton TV pabrik gelas biasa itu ternyata niku panas yang dibutuhkan sekitar 1.500 sampai 2.000 bisa melelehkan silika atau pasir kuarsa menjadi gelas. Itu menyala ya, pabriknya semuanya serba api. Itu belum bayangin, itu nanti gelas dicelupin muruk ya. Apalagi baja itu lebih panas lagi, dan neraka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan seluruh api yang ada di bumi ini disampaikan. Apa
kita sanggup dan siap untuk ya, menghadapi tantangan seperti itu. Maka mari kita selamatkan diri kita, keluarga kita dari segala macam ya, penyiksaan yang ada di akhirat dengan cara tetap berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya maka apa yang telah mereka kerjakan di dunia itu sia-sia belaka. Niki kula nate kepanggih tiyang niku umure 70 tahun. Bayangin kalau umur 70 tahun, wah hidupnya sudah sampai tua, sudah sangat puas dia melakukan kehidupan. Ternyata kalau tamat mbak, dengan umur 70 tahun itu meskipun umur puas segala sesuatu mau dialami, pahit gedenya kehidupan, seneng susah itu dengan alami. Ternyata dia mbak lari kabeh. Umur 70 tahun wis rodo, apa itu? Pikul. Aku sing eling wong wingi kadang-kadang rasa licin biyen-biyen pun wis ora kelingan gambar pisan niku. Nah niki andai kata kula jenengan dipun paringi Gusti Allah umur sampai 80 90 tahun pun akan mengalami hal yang sama. Ya, terus semua derita kehidupan yang sedang kita cari susah payah itu ya, hanya yang berurusan dengan ibadah saja yang menjadi bekal kita menuju kepada Allah. Hal-hal selain itu hanya berhenti di dunia ini saja. Bulan itu sampai atas kehidupan kita ini ya tertipu oleh kenikmatan-kenikmatan dunia ini yang hanya sesaat saja. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Wa man aradal akhirata iki ora dunya akhirat ya wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum masyhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Nek pengen sugih, Allah sugih dengan berbagai macam usaha, insya Allah akan tercapai itu ya, karena Allah bisa memberikan itu di dunia. Kami tentukan baginya neraka jahanam ya, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Nek wong dunya tok iki harus siap kesini. Jahanam itu neraka yang terdahsyat. Neraka jahanam punya 7 pintu ya, 7 pintu paling dasar ini. Nah 7 pintu itu akan tertutup pintunya untuk kita kalau bulan Rajab ini kita berpuasa 7 hari. Nah itu ya, sambut poso untuk hari ini. Kalau poso Senin Kamis tak hitung saulang paling rapeng wolu. Nah peng wolu wis iso nutup bisa bonus undangan. Terus itu gratis nek sinten mawon poso 8 dina ing dalem bulan Rajab, maka di samping 7 pintu neraka jahanam akan ditutup untuknya, dia akan dibukakan pintu surga sebanyak 8 pintu. Mulai pulang ingkang mulya bulan Rajab monggo dipun lampahi siangipun. Boten kedah urut nggih. Boten kedah urut panjenengan kepengin urus tunggal kali ngantos 8 nggih sae. Nek boten kuat nggih pintu mawon paling ora nutup pintu jahanam niku wae. Nek boten kuat itu setunggal mawon niku sami ugi ganjaran dikali poso setunggal tahun ya. Atau ada yang menyebut juga ada itu 1000 tahun di luar bulan Rajab. Niki ya. Terus nek mung donya mawon neraka jahanam disiapkan. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Mulanya kalau dengan berusaha untuk mencapai surga, Allah tidak menyulitkan jalan itu. Wong gampang, dosa-dosa sing pun nek kula panjenengan esku obat astagfirullahaladzim atau napa iki sayyidul istighfar mawon lah sing dasare pun kita pahami. Kula jenengan mau sayyidul istighfar, dosa itu akan dilenyapkan semuanya. Ya, tidak sulit ya. Dan mari setelah itu kita hati-hati untuk melakukan amal kebaikan. Dan itu suatu gampang ya.
Cuma kadang-kadang hawa nafsu itulah yang membelokkan kita ya menuju jalan yang tidak bagus. Kali mawon ini bakal masih ada waktu ditanya jawab. Mulai boten kesan saya kali mawon intisari yang pertama, pembahasan pertama, Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, tidak juga dibuat oleh umat manusia, dan sepanjang kehidupan tidak akan mungkin ada orang yang menandingi Al-Quran. Dan Al-Quran ini mestinya harus dijadikan sebagai kitab pedoman dalam kehidupan karena memang tidak dapat ditandingi oleh umat manusia. Itu setunggal. Nomor kali kalau walu, nek tiang niku kepengen sukses pendunia pun, Gusti Allah pun akan memberikan hasil kesuksesan itu. Ibaratnya budaya pemenangan hasilnya juga ada. Banyak orang-orang sukses karena mereka punya etos kerja yang tinggi, semangat kerja yang tinggi. Tapi itu namun untuk kesenangan dunia. Dan akhirat Gusti Allah boten dadi paling diwales kesayangan. Menawi amal itu namun kanthi amal dunia. Tapi kalau orang-orang ini bersungguh-sungguh menuju jalan Allah, Allah bentangkan kemudahan jalan itu. Dan kita kalau memang benar-benar orang yang beriman kepada Allah, kita akan diberikan oleh Allah balasan yang sangat agung. Mudah-mudahan kita bisa semakin kuat dengan Al-Quran, ya, bisa mengamalkannya, dan semoga kita dalam kehidupan ini seluruh aktivitas amalia kita menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tersebut sekarang atau seperti pembahasan yang kedua mawon. Insyaallah minggu depan diteruskan. Minggu depan mereka wonten santunan yatim-piatu makin panggilan aku wonten mriki. Wonten mriki ingkang badhe derek ulun-ulun sedhi dipun tempatke mangke diaturke yatim-piatu nggih. Sumangga menika siap untuk diterima, disalurkan, tapi yatim-piatunya hadir di tempat ini. Monggo kali tunggu pertanyaan singgal kali mawon wonten. Amal panjenengan studio tanggal tanggal 1 bulan 5 ya, tanggal 1 bulan 15 amal jamaah tafsir terkumpul 251.000 rupiah ya. Ini diserahkan pada bendahara pembangunan masjid, dan tadi malam sudah mulai pengecoran balok, sudah selesai ya. Tingkatan berikutnya adalah untuk dak di lantai 2 itu ya. Kalau tidak, insyaallah sebelum Ramadan akan bisa diselesaikan ya. Kita berdoa semoga seluruh amal yang terkumpul untuk masjid ini, baik lewat jamaahnya ataupun yang lain, semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutipun menika kagem putra putri kita ingkang badhe ngayahi ujian ya. Mari kita doakan bersama semoga semuanya lancar, bisa mengikuti ujian dengan baik, memperoleh ilmu yang manfaat, sudah prestasi yang baik ya. Di antaranya dikhususkan kepada Muhammad Bagas Rosanto, kemudian Citra Dwi Kania, kemudian juga Satrio Busodo, Sofi Suhada yang sedang mondok di Depok ini ya. Semoga diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran, diberikan ilmu yang manfaat, dan menjadi anak yang solihah. Kemudian juga dengan bagi ujian Rizaldi Zafari putra Bapak Rizal menghadapi ujian SMP
semoga juga diberikan kelancaran, kemudian prestasi yang baik, ya. Kemudian juga untuk ya, Azza Maulasani ini juga akan ujian SMP. Kemudian juga Ahmad Hafid, ya, ini juga ujian. Kemudian juga Mutia Rahma Wardani di UN SMP. Selanjutnya ya, Muhammad Lutfi Umar bin Bapak Zainal Bisri sudah akan ujian. Kemudian juga Rina Yatin Solika, Beriana Gita Kusmani Tias, Linda Rahmani Tias, Melika Vina Zakiatul, Isti Nauro, Riza Safira Nurulita, kemudian Monita juga akan ujian semuanya. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelancarannya, ya. Muhammad Faris Habibur Rahman bin Bapak Muhtasib ini ujian di NTS, semoga semuanya diberikan berhasil dengan membawa ilmu yang manfaat, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tasih wonten ingkang ketinggal setunggal niki nggih. Tapi kita tasih wonten panggihanipun nggih. Ingkang setunggal dengan dari Pulau Walos Pulau Walu untuk saking Ahmad dan Iri Afifuddin, ya. Niki kelas 3 SMP 1 Sumorojo menghadapi ujian nasional, semoga diberikan kelancaran, keberhasilan, ya. Demikian juga untuk keluarga Bapak Pristiwanto, ya, semoga diberikan keselamatan dan kesehatan. Yang terakhir mohon bacaan surah Al-Fatihah untuk almarhumah. Ini memberi situ Waudalu Jangkalik, Ibu Hajah Tumina binti Ngasiran. Niki ibunipun Pak Sato Budiyanto sing derek jamaah pengawasan niki situ Waudalu wonten Jepara. Monggo sareng-sareng ingkang dadi ujian, ingkang nembe mondok, ingkang ugi nembe menika gerah, ugi ingkang nembe situ Allah Subhanahu wa Ta'ala paring paring sedherek bertahi sedaya amal saipun. Sami ugi putra putri kula panjenengan sedherek kadherek dipun sebat wonten majelis menika mugi saged dados putra putri ingkang sehat walafiat, ingkang saleh lan salehah, hasil sedaya tujuan cita-cita ingkang dipun hajatake. Al-Fatihah. Matur suwun sampun kadosipun sekar menika dipun laksanaken ing ngajeng Allah monggo sami tawaos doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni
wa atubu laka min dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa tarfis saqam wa su'il qada wa sama'atil a'da. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun dewa panjenengan papunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Allah